Kemudian saya akan share screen. Ya, Bapak Ibu, di sini kita sudah masuk ke laporan aplikasinya, yaitu laporan untuk websitenya di laporanbimba.com ya. Nah, nanti Bapak Ibu ketika sudah masuk atau sudah menjadi mitra ya, akan diberikan ini untuk laporannya, yaitu laporan stripbimba.com. Kemudian nanti juga diberikan username dan password untuk masuk ke aplikasinya. Nah, untuk itu mari kita sama-sama belajar langsung di aplikasinya. Nah, untuk selanjutnya ya, sebelum kita masuk ke laporan aplikasinya, saya akan menunjukkan terlebih dahulu atau memberikan pengetahuan Bapak Ibu tentang laporan apa saja yang perlu Bapak Ibu input, yang perlu Bapak Ibu isikan agar tentunya nanti bisa melaporkan dengan baik dan benar. Yang pertama ya, Bapak Ibu di sini ada fitur web based unit aktif ya yang harus Bapak Ibu input di sini. Ada 10 fitur atau 10 menu, ada login, ada profil unit, ada staff, murid, setting, keuangan penerimaan, keuangan data SPP, dan yang terakhir ada keuangan bagi hasil, keuangan kirim laporan, dan DPO. Nah, untuk selanjutnya ya Bapak Ibu, untuk ke-10 laporan ini yang nantinya akan Bapak Ibu pelajari, akan Bapak Ibu input atau update setiap bulannya. Dan yang pertama akan kita pelajari bersama di sini ada menu login, input ya, ada link di sini laporan https:/laporan stripbimba.com unit login. Kemudian ada masukkan username dan masukkan password, ada ganti password di old password, new password, dan confirm password. Nah, kita akan langsung masuk ke laporannya ya. Tadi kita masuk ke laporan stripbimba.com. Nah, setelah masuk ke laporan stripbimba.com, maka Bapak Ibu harus memilih kategori unit yang ada di sini, yaitu kategori yang berwarna hijau karena Bapak Ibu adalah ada di unit ya, di unit Bimba. Kita klik unitnya. Nah, nanti akan, mohon maaf, setelah kita klik nanti akan munculnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan diarahkan untuk memasukkan username dan password di sini ya. Ada username dan password yang harus kita masukkan. Kemudian kita tinggal isikan. Untuk username-nya kita akan menggunakan kata Bimba. Nah, Bimba seperti ini. Kemudian 5 digit angka nomor cabang. Nah, karena di sini 04372 ya. Nah, nomor cabang di sini adalah 4372. Nah, seperti sebelumnya juga Bapak Ibu pasti ketika mendapatkan nomor cabang hanya 4 digit ya, maka di depannya diberikan angka 0. 04372, di depannya ada BIMBA dengan penulisan seperti Bimba pada umumnya ya, BI kecil, MBA besar. Jangan sampai salah karena nanti tidak akan bisa masuk ke laporannya. Kemudian kita masukkan passwordnya. Untuk password awal biasanya kita akan diberikan angka 123123 ya. Ini untuk passwordnya 123 123. Kemudian ini bisa diklik remember me. Kemudian kita bisa sign in. Nah, maka Anda akan masuk ke tagline Bimba, yaitu relawan Bimba berbuat baik dengan bijaksana. Dan bisa kita close setelah kita masuk ke tagline Bimba. Nah, lalu Bapak Ibu tadi diarahkan setelah kita login akan diarahkan untuk mengganti password. Nah, kenapa kita harus mengganti password? Karena tadi ya, untuk login kita menggunakan nomor cabang unit. Nomor cabang unit yang kemungkinan besar bisa berurutan, angkanya hanya beda 1 digit. Nah, seperti itu. Nah, jadi akan riskan ya, akan sangat riskan. Kita khawatirkan nanti ada salah satu angka yang salah sehingga nanti Bapak Ibu bisa masuk ke aplikasi
unit lain karena passwordnya juga sama, atau sebaliknya unit lain yang masuk ke aplikasi Bapak Ibu karena salah memasukkan username, sehingga kita harus mengisi passwordnya seperti kalau kita sign in atau login di media sosial ya, kita diarahkan untuk mengganti password menggunakan password yang kita ketahui, yang biasa kita gunakan. Nah, Bapak Ibu, untuk mengganti password caranya kita klik di bagian foto profil kanan atas di sini ya. Kita klik, kemudian kita pilih yang change password yang bergambar kunci. Nah, kemudian kita akan diarahkan di sini untuk change password. Ada user change password, di sini ada old password yaitu password lama. Kita isikan password lamanya ya. Password lamanya itu 123 123 123. Kemudian kita isikan new passwordnya. Password barunya silahkan disesuaikan dengan kebutuhan unitnya masing-masing, sehingga Bapak Ibu bisa menghafal, bisa mengingat password yang baru. Kemudian untuk password yang baru diisikan kembali di confirm password. Untuk password barunya diisikan kembali di confirm password. Setelah sudah sesuai, tinggal kita klik update password. Nah, nanti untuk passwordnya akan berganti dari password yang lama ke password yang baru. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Itu untuk di menu yang pertama, yaitu menu login ya. Kemudian kita akan masuk ke menu yang berikutnya, yaitu menu profil unit. Di profil unit ini Bapak Ibu hanya untuk pengecekan, ada profil unit, kontak, dan rekening bank. Kita coba masuk ke aplikasinya. Nah, di sini ya, di sebelah kiri ini ada menu-menu, kemudian ada submenu-submenu di dalamnya. Nah, kita pilih yang profil unit. Nah, maka akan diarahkan ke profil unit. Di sini ada profil unit, ada dari nomor cabang, nama unitnya, terus tanggal status unit, status operasional, awal kontrak, akhir kontrak, tanggal perpanjangan, tanggal pengembalian, tanggal tutup, nilai JMP, nama PIC ya. Kemudian kontak, rekening bank ya, dari nama sampai dengan atas nama, untuk kontaknya dari telepon sampai dengan alamat. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ini tidak bisa Bapak Ibu edit, tidak bisa diedit oleh unit. Yang bisa mengedit hanya pusat, yang bisa mengedit hanya pusat. Nah, untuk itu ketika ada kesalahan, ada data yang tidak sesuai, Bapak Ibu bisa konfirmasi ke pusat, bisa konfirmasi ke Korwil, bisa konfirmasi ke pengawas ya, bisa langsung ke divisi kemitraan. Jadi silakan dikonfirmasi agar nanti disesuaikan untuk eh, data-data yang harus diubah. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk bagian mana atau kita harus laporan kemana, di sini juga ada ya di menu laporan. Nah, di sini atau cara laporannya seperti apa, di sini juga ada. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya tentang teknis laporannya dan juga call centernya. Di sini ada nomor HP atau nomor WhatsApp yang bisa dihubungi ketika ada kendala di laporannya. Yaitu Bapak Ibu untuk profil unit. Kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu ada menu staff. Menu staff, daftar staff, input dan update, tombol tambah staff, tombol import staff, tombol download import staff result, kolom aksi, lihat, edit, dan hapus. Kita masuk ke laporannya. Nah, di sini ya Bapak Ibu sebelah kiri kita masuk lagi ke menu staff. Ini ada menu staff, kemudian kita klik ya yang ada tanda panahnya di sini. Nah, maka Bapak Ibu akan masuk ke dua submenu, daftar staff dan absensi. Tadi di daftarnya ya atau di fitur utamanya kita diarahkan untuk masuk ke daftar staff. Nah, jadi kita masuk saja ke daftar staff. Untuk absensi bisa diabaikan. Kita masuk ke daftar staff. Nah, bisa kita lihat di sini kalau misalkan ini baru ya,
Ini tidak ada, jadi data-data namanya tidak ada, kosong ya, kosong datanya karena ini sudah pernah diisi, sudah pernah digunakan, jadi sudah ada dua data di sini yang kami input ya. Ada kepala unit dan guru yang statusnya aktif di sini. Nah, data-data yang akan kita masukkan pun ada seperti ini ya nanti untuk data-datanya. Ada NIK, nama, jabatan, status, departemen, tanggal masuk, masa kerja, dan aksi. Kemudian ada dua tombol yang bisa digunakan untuk menambah data staff, yaitu pertama tambah staff, menambahkan data satu persatu. Kemudian ada import staff, menambahkan banyak data sekaligus. Kita bisa menggunakan keduanya atau menggunakan salah satu saja. Jadi ini sifatnya bisa dipilih gitu ya, atau tidak wajib semuanya. Jadi bisa dipilih salah satu yang dirasa Bapak Ibu nyaman menggunakannya, yang digunakannya paling mudah gitu ya, yang paling mudah digunakan. Untuk caranya saya akan coba praktekkan satu persatu. Yang pertama menggunakan tombol tambah staff ya. Kita perhatikan di sini nicknya. Untuk nick saya karena yang terakhir 108, maka nanti untuk selanjutnya saya gunakan 109. Nah, di sini ya, untuk tambah staff, yang pertama ada NIK, nomor induk karyawan. Nomor induk karyawan ini yaitu nomor induk staff atau relawan yang ada di unitnya masing-masing. Nah, ini bisa digunakan sebagai nomor urut ya, nomor urutan dari staff-staff atau relawan-relawan yang ada di unitnya masing-masing. Jadi contoh seperti yang tadi di Bate Gede ya, yang saya gunakan di sini, saya menggunakan angka lebih di depannya ya, tambahan angka 1233 1108 1233 1106. Maka nanti untuk nick yang berikutnya saya akan menggunakan 1233 1109. Nah, seperti ini. Jadi saya menggunakan angka selanjutnya. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan mau menggunakan angka satu saja seperti ini boleh. 1 2 3 4 5 dan selanjutnya silahkan bisa menggunakan. Tapi karena saya sudah menggunakan angka yang seperti ini ya. Jadi saya harus menggunakannya seperti ini untuk mempermudah eh, mengurutkan data relawan yang ada di aplikasi ini seperti itu ya. Jadi saya akan mulai dari 1 2 3 3 1 1 0 9, kemudian tinggal saya isikan namanya. Nah, isikan namanya misalkan namanya nah, seperti ini ya. Contoh misalkan kemudian jabatannya bisa kita pilih. Contoh misalkan ini jabatannya yaitu guru. Nah, kemudian statusnya kita pilih aktif ya jika dia aktif, atau misalkan dia masih magang bisa kita pilih magang. Nah, seperti ini disesuaikan dengan status eh, yang bersangkutan. Kemudian departemennya kita bisa pilih Bimba Ayuweo. Lalu ada tanggal masuk di sini, kita bisa masukkan tanggal masuk ya. Ketika kita klik akan muncul tanggal seperti ini. Nah, kita bisa isikan manual atau kita pilih di sini ya, seperti ini. Kita klik tahunnya, kita klik bulannya, nanti akan disesuaikan. Karena ini tanggal masuk, kita coba input untuk karena motivator magang tentunya ini motivator baru ya. Kita bisa pilih di tanggal 1 Juni. Nah, misalnya seperti ini, atau 1 Juni libur, kita pilih 2 Juni. Nah, seperti ini masuknya. Nah, jadi bisa kita pilih di tanggalnya seperti ini, atau bisa kita tulis ya, bisa kita ketik sesuai dengan data yang dibutuhkan. Contoh ini menggunakan tanda penghubungnya strip. Jadi kita bisa ketik 02 strip 06 strip 2025. Nah, kemudian tinggal kita pilih oke di sini ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Untuk tanda pemisahnya menggunakan tanda strip ya, bukan garis miring, bukan titik dua atau titik. Kemudian untuk tanggal masuk, kemudian ini sudah tanggal lahir ya. Tanggal lahir disesuaikan dengan tanggal lahirnya. Contoh misalkan tanggal lahirnya 17 Agustus 2000 Agustus tahun 2000. Nah, seperti ini contoh ya misalkan.
Nah, jadi bisa diketik, bisa dipilih. Kalau mau dipilih ya tinggal diklik tahunnya, nanti pilih tahun 2000, kemudian pilih bulan Agustus, lalu tanggalnya seperti ini. Kemudian nomor telepon bisa disesuaikan, contoh misalkan ya, ini contoh nomor teleponnya, kemudian email ya, misalnya. Nah, ini kemudian ada nomor rekening bank atas nama. Ini opsional. Boleh diisi, boleh tidak ya. Kalau misalkan mau diisi silakan, tidak diisi pun tidak apa-apa. Karena biasanya nomor rekening ini bersangkutan dengan pembayaran imbalan atau gaji ya, yang diberikan oleh mitra kepada motivator ataupun kepada kepala unit, kepada relawan yang ada di unit. Nah, ini silahkan bisa diisi, boleh juga tidak diisi. Nah, kalau misalkan mau diisi ya tinggal diisi. Misalkan seperti ini ya, nama banknya diisi, nomor rekeningnya diisi, nama banknya diisi, atas namanya disesuaikan. Untuk atas namanya Mulyani pastinya. Nah, seperti itu. Kita cek sekali lagi apakah datanya sudah sesuai dari NIK, nama, jabatan sampai dengan email, nomor rekening bank atas nama. Kalau sudah sesuai, bisa kita simpan. Nah, maka datanya akan muncul ya di database kita dari nama NIK, nama, jabatan, statusnya, departemennya, tanggal masuknya, masa kerjanya, dan di sini ada kolom aksi ya, seperti ini ya. Ketika ada relawan lagi yang masuk, nah bisa kita tambahkan lagi di sini, kita input datanya lagi, kemudian kita simpan. Nah, seperti itu. Ini untuk tambah staff ya. Tombol menambahkan data staff satu per satu. Kemudian kita bisa menggunakan tombol yang lainnya yaitu tombol import staff. Misalkan kebanyakan unit yang lama ya, unit yang lama, yang sudah lama, yang baru, tapi baru menggunakan aplikasi ini. Nah, kita bisa menggunakan import staff ketika misalkan ada 10 data yang mau diinput. Nah, seperti itu. Kita bisa menggunakan ini. Atau mau menggunakan tambah staff juga boleh. Berarti datanya satu persatu diinput seperti itu. Nah, misalkan kita menggunakan import staff, maka kita harus klik import staff. Nah, di sini untuk menggunakan import staff kita akan diarahkan atau disuruh untuk mendownload file CSV untuk membantu kita mengupload data data relawan yang harus kita upload. Nah, selain kita mendapatkan atau mendownload ini ya, untuk mendownload master dari importnya, kami di pusat juga menyediakan laporannya atau aplikasi pembantu untuk menyesuaikan data-data yang ada di import staff sini ya. Jadi data yang dibutuhkan sama dengan data yang ada di data masuk ya. Ketika kita masukkan data satu persatu tadi ya, data staff. Nah, kita harus memasukkan nick sampai dengan atas nama di sini. Nah, kemudian untuk yang kolom kedua ini bisa kita delete, bisa kita hapus, dan kita sisakan yang kolom paling baris pertama. Nah, kemudian kita harus menggunakan bantuan aplikasi yang sudah disiapkan oleh pusat. Nah, namanya Master Generate Import CSV. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ada untuk mengimport staff dan import buku induk. Kemudian untuk data-datanya sama seperti ketika kita memasukkan data staff ya, menggunakan daftar staff tadi, ada nick, nama sampai dengan rekening bank atas nama di sini ya. Rekening bank atas nama dan data-data yang dimasukkan juga tergolong data-data yang sama. Jadi untuk itu kita masukkan nicknya disesuaikan dengan nick selanjutnya, kemudian nama ya, jabatan, status, departemen, tanggal masuk, tanggal lahir, nomor telepon, email, nomor rekening bank, dan atas nama. Kemudian ada perbedaan Bapak Ibu di sini ya. Ketika ada tanda pagarnya, ini berarti
tidak wajib untuk diisi atau boleh diisi, boleh dikosongkan. Kemudian untuk yang bertanda bintang ini tidak boleh dikosongkan karena kalau dikosongkan maka status CSV-nya akan menjadi silang. Nah, seperti yang sudah benar maka statusnya akan checklist seperti ini nih. Maka harus disesuaikan, harus dibetulkan agar status CSV-nya berubah menjadi checklist semua. Nah, ketika sudah checklist semua seperti ini, maka tinggal kita copy yang bagian kanan ya, bagian paling kanan kita copy, bisa kita klik kanan ya, kita copy atau menggunakan Ctrl C boleh. Kemudian kita kembali ke master CSV-nya, import staff template-nya di sini ya. Kita klik kanan lagi, kemudian kita paste pilih yang value. Pilih yang 1, 2, 3. Nah, setelah itu tinggal kita save. Lalu bisa kita close ya. Setelah kita close, kita masuk kembali ke aplikasinya. Kita import di sini ya. Kita klik bagian yang berwarna merah. Kemudian kita masukkan tadi, kita cari file yang tadi sudah kita masukkan. Nah, di sini ada import staff template. Kita open. Setelah sudah masuk di sini, tinggal kita import. Nah, maka data-data guru-guru tadi sudah masuk di sini ya. Kemudian kita import staff result di sini tinggal kita save. Bisa kita buka setelah kita save. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika ada yang berhasil, dia akan berhasil masuk. Kemudian jika tidak berhasil akan ada tanda seperti ini. Nick sudah digunakan. Maka kita bisa mengubah nicknya agar tidak agar data yang akan kita upload ini nanti akan masuk di aplikasi yang selanjutnya seperti itu. Nah, contoh misalkan ini akan kita edit ya. Nah, kita masukkan 12 seperti ini, kita save, nanti kita upload ya. Datanya akan sesuai seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya, Bapak Ibu, ini untuk staff import resultnya. Jadi ketika ada data yang tidak sesuai, maka nanti akan ada laporan. Nah, seperti ini ya. Tadi sudah lupa saya save mungkin ya. Jadi ketika ada data yang gagal, maka akan ada laporan seperti ini. Tapi kalau yang sudah berhasil, datanya akan masuk ke laporan di data staff. Nah, seperti ini ya. Ada 2 data guru yang sudah saya masukkan. Nah, ini untuk menggunakan tambah staf dan import staf. Kemudian ada nick, nama, jabatan, status, departemen, tanggal masuk, masa kerja, dan kolom aksi di paling kanan. Nah, kolom aksi ini ada lihat staf, ada ubah staf ya. Kita bisa mengubah data staf kecuali nick. Kalau misalkan mau mengubah tanggal lahir, nama, jabatan, nah ini bisa. Setelah kita ubah bisa kita simpan. Nah, tetapi kalau misalkan kita mau mengubah nick tidak bisa, harus kita hapus dulu baru nicknya diubah. Kemudian yang tadi pertama yaitu lihat staff, ada hanya untuk melihat data-data staff, tidak bisa mengedit di sini. Lalu yang terakhir ini ada set as out staff atau untuk mengeset ya, untuk mengeset jika ada guru yang keluar. Nah, contoh seperti ini ya, misalkan di hari Sabtu kemarin ada guru yang keluar. Nah, kita bisa set sebagai keluar di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi, seperti ini ketika ada yang guru yang keluar. Nanti di statusnya akan muncul tanggal keluar, alasan keluar, dan catatannya pindah rumah. Nah, kemudian kalau mau delete pun
Tadi caranya seperti itu ya. Jadi ketika kita mau delete, tinggal diklik apa saja, di catatan dikasih apa saja, kemudian kita set sebagai keluar, maka akan muncul data delete, muncul delete staff di sini. Kemudian kita bisa menghapus data staff tersebut. Nah, tapi kalau misalkan ada staff yang keluar, perlu atau tidak untuk dihapus datanya? Tidak perlu ya, tidak dihapus, tidak masalah gitu. Tidak akan mengubah apapun atau tidak akan mempengaruhi berat ringannya laporan aplikasi ini ketika dibuka. Nah, itu ya Bapak Ibu dari daftar staff untuk aplikasi laporan hari kali ini. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke ap- laporan yang berikutnya, data yang berikutnya yaitu data murid buku induk. Ada input dan update, tombol tambah murid, tombol import murid aktif, download import murid result, kolom aksi, lihat, edit, hapus, set sebagai keluar, set sebagai aktif, perpanjang beasiswa. Kita langsung lihat untuk laporannya, kita simpan untuk staffnya, kita pindah ke menu murid. Kita klik, nah di sini ada beberapa submenu, kita pilih yang buku induk. Nah, untuk buku induknya di sini ya, untuk tampilannya hampir sama dengan staff dan data staff. Nah, seperti ini. Ada tambah murid, ada import murid aktif. Di dalamnya ada NIM, tanggal masuk, nama, umur, info. Info itu ada kelas, golongan, SPP, nama guru, dan catatan. Kemudian ada beasiswa, status, dan aksi. Nah, kalau yang beasiswa, nah, contohnya seperti ini. Ini kalau yang murid beasiswa. Nah, status sedang berjalan periode kedua, tanggal berakhir 19 April 26. Status berakhir periode satu, tanggal berakhir 1 Mei. Nah, seperti ini kalau untuk yang beasiswa. Nah, ini untuk data-data murid yang sudah masuk ya. Untuk NIM, nah NIM kalau di data staff tadi kan masih itu ya, menggunakan angka-angka biasa gitu. Misalkan masih bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tetapi kalau di buku induk ini tidak bisa. Untuk di buku induk ini sudah disetting menggunakan 9 digit angka. 9 digit angka. Jadi untuk yang 5 digit angka di depan 04372 diambil dari nomor cabang unit. Nah, contoh di Batik Gede, unitnya nomor cabangnya 4372 ditambah 0 di depannya jadi menggunakan 04372. Kemudian untuk NIM-nya, nah NIM-nya kita menggunakan nomor urut. Nah, contoh seperti ini dari 34, 35, 36, 37, 38 sampai seterusnya, dan yang terakhir sampai dengan 80, 81 sampai seterusnya. Nah, contoh seperti ini ya. Jadi kalau kita mau menambahkan murid baru, jika ada murid baru, Bapak Ibu misalkan ya, mau menambahkan murid, kita klik tambah murid. Nah, kemudian di sini sudah disiapkan 04372, Bapak Ibu tinggal menambahkan 0082. 0082 karena harus ditambahkan 4 digit ya. Untuk NIM harus menggunakan 9 digit, 5 digit sudah disiapkan, tinggal ditambahkan 4 digit. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mulai dari angka 1 berarti 0001, seperti 0001, 0002 dan seterusnya seperti itu. Nah, karena saya harus menyesuaikan data murid yang sudah ada, jadi saya akan mulai dari 0082. Nah, ini untuk 0082, kemudian untuk nama berikut, nama anaknya tinggal kita masukkan, contoh nama anaknya Arif ya. Kemudian tempat lahirnya bisa disesuaikan tempat lahir Ananda, contoh di Jakarta, contoh tanggal lahirnya misalkan 1 Februari tahun 2022. Nah, seperti ini contoh ya. Tanggal masuknya mungkin bisa
bulan lalu ya misalkan. Nah, bulan lalu misalkan masuknya bulan lalu tanggal 2 bulan 5 tahun 2025. Kemudian tahapannya misalkan sudah masuk tahap lanjutan, kelasnya contoh misalkan kelas Bimba, kita pilih Bimba Ayuweo. Nah, untuk golongannya, ini golongannya itu ada di Bimba kan ada S3, S4, S5, S6, kelas khusus ya, paket, ada yang duafa, ada yang beasiswa. Nah, Bapak Ibu eh, bisa menggunakan data-data yang ada di sini ya. Jadi seperti ini, contoh misalkan S2 itu standar 2 itu S2, standar 3 itu S3, standar 4, S4 dan seterusnya. Kemudian paket 72 ada kelas khusus K2, K3, K4, K5. Nah, kemudian ada kelas beasiswa, contoh beasiswa 100.000, 200.000, beasiswa full ini duafa. Nah, seperti itu ya. Jadi silahkan bisa disesuaikan. Contoh misalkan yang sudah biasa di Bimba itu standar 3 atau S3 ya. Kita pilih standar 3 seminggu 3 kali. Kemudian SPP-nya bisa disesuaikan SPP yang ada di unitnya masing-masing. Contoh misalkan unitnya SPP-nya 250.000. Nah, contoh seperti ini. Kita tulis angka saja 250.000 tanpa tanda baca, tanpa tanda rupiah, tanpa RP, tanpa titik, tanpa koma, tanpa strip ataupun tanpa tanda baca. Hanya kita tuliskan angkanya saja. Kemudian petugas trial jika ada, misalkan petugas trialnya ini. Lalu untuk gurunya ya, gurunya bisa kita pilih kembali. Kemudian nama orang tuanya bisa diisikan, nomor teleponnya juga bisa disesuaikan, pilih note atau catatan jika ada, jika tidak ada bisa dikosongi karena di sini opsional ya. Yang bertanda opsional ini boleh diisi, boleh tidak. Kalau tidak diisi juga tidak masalah. Kemudian info ya, contoh infonya misalkan dapat infonya dari humas atau dari spanduk gitu atau dari brosur. Nah, boleh disesuaikan saja dengan dari mana anak tersebut mendapatkan info tentang unit. Nah, kemudian contoh misalkan untuk alamatnya. Nah, seperti ini contoh misalkan ya. Alamatnya di sini contoh. Kemudian tinggal kita simpan. Kalau sudah kita cek ya data-datanya, kalau memang sudah tinggal kita simpan. Nah, maka data muridnya akan masuk di sini dengan NIM 437200082, tanggal masuknya bulan Mei 2025, namanya Arif, umurnya 3 tahun. Kelasnya Bimba Iweo, golongannya S3, SPP-nya 250.000, nama gurunya Bu Liftian Eka, kemudian notnya tidak ada catatan, bukan murid beasiswa, kelas reguler artinya 250.000. Kemudian ada kolom aksi lihat murid, set sebagai keluar, dan ubah murid. Nah, mungkin untuk aksinya nanti setelah saya menjelaskan untuk import murid aktif ya. Jadi itu untuk tambah murid, menambahkan data murid satu persatu. Silakan nanti misalkan ada murid kembali bisa klik tambah murid. Nah, tinggal disesuaikan data-datanya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang import murid aktif sama dengan import data staff ya. Jadi kita bisa menambahkan lebih dari 3 data, lebih dari 2 data, kita bisa menggunakan import murid aktif. Nah, seperti ini contohnya sama seperti import staff tadi, tinggal kita klik here to download sampel filenya, kita pilih import murid template, kita save, kemudian kita buka import murid templatenya. Nah, untuk data-data selain di baris pertama kita hapus, kemudian kita kembali lagi ke master generate import. Kita pilih yang import buku induk nomor 3 karena kita mau mengimport murid. Nah, tinggal kita sesuaikan NIM-nya tadi yang terakhir yaitu NIM 82. Jadi yang akan saya masukkan di 83, 84 dan 85. Ada 3 data yang akan saya masukkan. Di sini ada 3 nama, Juan Jason Joshua, tempat lahir Jakarta semuanya sampai dengan nama
info dan alamat sudah saya isikan, status CSV-nya juga sudah benar, dan di sini ada tanda bintang dan tanda pagar juga. Yang bertanda bintang itu wajib diisi, yang bertanda pagar ini tidak wajib. Boleh diisi, boleh tidak. Nah, contoh seperti ini ya. Ini ada yang ini tidak diisi, ini ada yang diisi, ada yang tidak. Nah, tapi status CSV-nya tetap checklist, checklist, dan checklist. Ketika sudah checklist, artinya data sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Tinggal kita copy, kemudian kita pastekan ke template import murid. Kita paste value, klik kanan, pilih yang value 1, 2, 3. Kemudian tinggal kita save, kita pilih yes, bisa kita close, kemudian kita masuk lagi ke laporannya, kita klik yang berwarna merah, dan kita pilih yang import murid template. Kita open, terakhir import. Nah, maka datanya akan masuk otomatis ya. Ketiga data tadi kita tunggu sebentar untuk menerima hasil dari impor studentnya atau impor muridnya. Setelah kita download, tinggal kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Ada dua data yang Ada tiga data yang sudah kita masukkan, tetapi yang dua format petugas trial salah. Nah, berarti dua data ini salah dan kemungkinan tidak akan masuk di datanya. Nah, tetapi di sini sudah masuk ya. Hanya satu saja yang masuk di NIM 0085 karena ada data yang salah yang tidak sesuai di datanya. Tinggal kita ganti contoh di sini ya. Nah, petugas trialnya bisa kita hapus atau kita sesuaikan. Setelah itu bisa kita copy kembali. Kita masukkan ke sini. Paste value 085-nya kita hapus. Kemudian kita bisa save. Kita delete. Lalu bisa kita upload kembali. Ternyata masih salah ya. Format petugas trialnya salah. Coba untuk datanya nanti coba akan saya lihat ya. Tetapi untuk yang satu sudah masuk yang tanpa petugas trialnya ya. Tanpa petugas trial sudah masuk. Jadi nanti kalau misalkan ada yang bermasalah bisa di download lagi ya, di download lagi datanya, kemudian nanti bisa diisi ulang gitu ya untuk data-datanya. Karena tadi saya cek sudah sesuai, namun untuk sebelumnya bisa masuk semua. Namun mungkin ini ada yang keliru di template kami. Jadi nanti akan coba diperbarui, tapi sudah ada yang masuk di sini dan seharusnya masuk semua ya untuk ketiga-tiga datanya. Oke, itu untuk menggunakan import template. Jadi kalau ada yang salah, pasti akan ada laporan seperti tadi, data yang salah. Tinggal kita download lagi CSV-nya atau template-nya, nanti tinggal kita input lagi. Ya, baik. Selanjutnya di kolom murid, ya, murid tadi ada kolom aksi di paling kanan. Ada set sebagai keluar. Nah, di sini ketika ada anak yang keluar, kita bisa pilih set sebagai keluar di sini. Nah, seperti ini. Alasan kita tinggal pilih alasan keluarnya apa, nanti tinggal kita pilih ya. Saya akan menggunakan data anak yang lama agar nah, nah, seperti ini contoh ya. Ini anak yang sudah
1 tahun di Bimba, misalkan dia akan keluar. Nah, kemudian tinggal kita pilih klik di sini, set sebagai keluar. Contoh anaknya akan masuk TK atau masuk SD ya, karena umurnya sudah 5 tahun, Ananda masuk TK ya, seperti ini ya. Kemudian tanggal keluarnya di awal bulan, di tanggal 3 Juni. Nah, kita set sebagai keluar di sini. Nah, maka anak atas nama Andre ya, NIM 34, statusnya sudah menjadi keluar, alasannya masuk TK dan SD. Nah, kemudian SPP-nya sudah nol. Kalau misalkan SPP-nya belum nol, ketika ada murid yang keluar untuk SPP-nya bisa dienolkan. Kenapa dienolkan? Agar tidak ada tagihan ya untuk di laporan aplikasi berikutnya, atau tidak ada tagihan tidak ada tagihan SPP di bulan berikutnya. Jadi untuk data SPP-nya bisa kita ubah menjadi nol jika Ananda sudah keluar dan bebas atau sudah membayar SPP di SPP-nya tidak ada tanggungan di bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini bisa kita nolkan. Kalau sudah, tinggal kita simpan. Nah, itu untuk edit data ya. Kemudian selain edit data, tadi ada lihat murid. Nah, kita bisa lihat data murid di sini, hanya melihat. Berikutnya ada ubah murid. Nah, tadi contohnya sudah ubah murid, kita ubah SPP ya. Contoh misalkan 250 menjadi nol tadi ketika muridnya keluar. Kemudian selanjutnya ada yang beasiswa. Nah, seperti ini ya. Perpanjang beasiswa. Seperti ini. Ada yang murid status beasiswanya sudah berakhir. Tinggal kita klik yang gambar tanggal di sini, terus kita perpanjang. Nah, maka murid yang beasiswa tadi ya, ini di sini sudah perpanjangan statusnya aktif, tanggal berakhir beasiswa periode keduanya berakhir di tanggal 23 Desember 2025. Ini jika ada yang beasiswa. Seperti itu ya. Jadi itu tadi untuk data murid di buku induk sampai dengan perpanjang beasiswa. Kemudian yang kelima ada setting preference, input dan update. Profit sharing atau bagi hasil, ada tahun, bulan, dan profit share. Kita masuk ke laporannya, kita simpan dulu muridnya, kita masuk ke setting ya, setting, dan kita pilih preference yang di tengah-tengah. Nah, di sini ada royalty atau bagi hasil. Ada tahun. Ya, di sini ada tahun, kita bisa pilih tahunnya, kemudian royaltinya dari bulan Januari sampai dengan Desember, profit share-nya ini untuk berapa banyak persentase bagi hasil yang sudah disepakati antara mitra dengan pusat. Nah, jadi kalau misalkan yang saat ini hadir itu ibu-ibu KU, bisa ditanyakan nanti untuk bagi hasilnya berapa persen kepada mitranya agar nanti bisa diisikan di sini. Nah, seperti ini contoh misalkan persentase bagi hasilnya 10% per bulan. Jadi kita tulis 10 10 10 dari Januari sampai dengan Desember. Setelah kita isikan semua tinggal kita update. Nah, sudah, maka datanya akan terupdate, datanya sudah disimpan, dan untuk penulisan royalti atau input royalti sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke data atau menu berikutnya. Yang keenam, menu keuangan, penerimaan, input, dan update. Ada tombol tambah penerimaan, departemen, tahun dan bulan, kolom aksi, lihat, dan hapus. Kita akan masuk ke menu keuangan. Kemudian kita masuk ke menu penerimaan. Nah, di sini ya ada tambah penerimaan, di sini ada departemen, tahun, bulan ya. Di sini kita bisa mengecek atau melihat di bulan-bulan sebelumnya untuk data SPP atau pembayaran penerimaan dari murid-murid
yang sudah membayar SPP. Nah, seperti ini. Kita pilih di bulan Juni ya, karena sekarang bulan Juni. Kemudian yang sudah membayar SPP, kita klik di sini tambah penerimaan. Misalkan ada yang membayar SPP, kemudian kita pilih salah satu nama. Contoh yang membayar itu yang baru biasanya ya, atas nama Arif. Ini membayar SPP, bayar untuk SPP 1 ya, kita pilih 1 bulan. Bayar untuk tahun dan bulan 2025 tahunnya, bulannya karena membayarnya untuk bulan Juni, maka kita pilih bulan Juni. Jangan sampai salah bulannya ya. Karena tadi di awal di sini terinput Januari. Nah, karena Ananda ingin membayar bulan Juni, maka kita pilih bulan Juni. Jadi harus ada ketelitian di sini untuk pembayaran atau eh, pemilihan bulan di aplikasinya. Kita pilih bulan Juni untuk biaya SPP-nya 250.000. Pendaftaran tidak ada ya. Misalkan tidak ada pendaftaran, tidak ada produk yang dibeli contoh. Nah, ini hanya membayar SPP saja 250.000. Setelah itu tinggal kita pilih metode pembayarannya. Contoh misalkan pembayarannya secara transfer. Kwitansi pilih nomor urut saja. Ini kita nomor urutkan. Ini yang membayar pertama di bulan ini. Kita pilih nomor 1 ya. Nomor 1 tanggal penerimaannya tanggal 2 Juni. Ini kwitansi nomor 1 tanggal penerimaan 2 Juni, transfer, metode pembayaran via transfer, hanya SPP-nya 1 bulan di bulan Juni. Sudah sesuai semua, tinggal kita submit. Nah, seperti ini. Jadi akan masuk tanggal penerimaan 2 Juni, kwitansi 1 bulan via transfer, bulan SPP Juni, metode manual untuk atas nama Ananda Arif sebesar 250.000. Nah, kalau ada yang membayar lagi, tinggal tambah penerimaan, pilih lagi nama muridnya, masukkan SPP-nya, dan lain sebagainya. Nah, kalau ada murid baru, bagaimana? Kan biasanya ada biaya pendaftaran, ada pembelian tas, kaos, dan sebagainya. Bapak Ibu bisa input semuanya di sini ya. Jadi contoh misalkan ada murid baru yang masuk. Nah, atas nama Yosua kita anggap murid baru. Bayar SPP untuk 1 bulan. Untuk bulan Juni SPP-nya 250. Pendaftaran. Nah, misalkan pendaftaran ini 200.000 contoh. Kita klik 200.000. Voucher jika ada, jika tidak ada tidak usah. Nah, total data SPP dan penerimaan pendaftaran 450.000. Nah, contoh misalkan anak tersebut membeli kaos. Kaos saja tidak, tambah lagi ada pembelian tas Bimba. Kemudian misalkan ada lagi pembelian modul ya seperti ini. Contoh ya, contoh. Kalau tidak ada tidak usah. Nah, seperti ini. Contoh kaos anak dan tas Bimba. Nah, total keseluruhan produk 550. Metode pembayarannya contoh menggunakan transfer, kwitansi ini pembayar nomor 2. Kemudian untuk pembayarannya tanggal 2 Juni contoh seperti ini ya. Tinggal kita cek lagi apakah sudah benar ataukah harus ada yang diedit ya, terutama untuk bayar bulannya ini. Bulannya jangan sampai salah dan tanggal penerimaannya pun sesuai dengan tanggal penerimaan atau tanggal bayar Ananda. Setelah sudah sesuai, tinggal kita submit. Nah, maka di sini akan muncul ya. Untuk penerimaannya ada Ananda Yosua 550.000. Kita bisa lihat view penerimaannya di sini bayar apa saja. Nah, kita hanya bisa melihat ya tanpa bisa edit. Jadi kalau ada kesalahan input di penerimaan, kita harus hapus dan input lagi ulang dari awal. Seperti itu ya. Nah, apakah nanti akan ada bagi hasilnya ya? Karena total penerimaan Yosua ini 550.000. Nah, itu bagaimana? Kan ada bagi hasil. Tenang, tidak apa-apa ya. Jadi untuk bagi hasil, nah nanti akan kelihatan di data bagi hasil. Tidak akan mempengaruhi ya untuk uang pendaftaran, uang pembelian produk. Nah, ini tidak ada pengaruhnya ke bagi hasil. Jadi sesuai dengan kesepakatan bagi hasil hanya dari persentase dari data dari SPP yang dibayarkan oleh
murid Bimba. Selain itu tidak ada bagi hasilnya. Itu ya. Ini untuk penerimaan. Nah, kalau misalkan nanti ada yang double, ada yang piutang, nah nanti bisa kita jelaskan ketika ada sesi tanya jawab ya. Silakan nanti bisa ditanyakan kalau ada yang masih bingung. Untuk daftar penerimaan sudah cukup. Saya akan lanjut ke menu berikutnya, data SPP. Ada keuangan, data SPP, departemen, tahun, bulan, kolom sudah bayar. Kita masuk ke keuangan lagi, kita pilih data SPP. Nah, di sini ya. Untuk departemennya ada Bimba Ayuweo, tahun, bulan. Nah, kita bisa lihat juga di sini di bulan Mei sampai Januari di tahun 2025. Nah, sekarang kita masuk bulan Juni. Ada laporan yang sudah bayar 2 murid, belum bayar 42 murid. Total yang belum bayar 10 juta sekian, yang sudah bayar 500 ribu. Nah, ini pasti disesuaikan dengan jumlah SPP di unitnya masing-masing. Nah, kemudian di sini ya, ketika yang sudah bayar, maka akan bertanda, yang belum bayar akan bertanda silang. Kalau yang sudah bayar, nah seperti ini yang sudah bayar ya, yang tadi Ananda Yosua dan Ananda Arif sudah bayar, dia akan bertanda checklist. Nah, jadi selain itu akan tandanya silang seperti ini. Nah, karena yang lain belum bayar, jadi tandanya silang. Nah, kalau yang sudah bayar, tandanya checklist. Nah, ini untuk mengecek data murid atau murid siapa saja yang belum bayar SPP di bulan tersebut. Nah, ini untuk data SPP ya, untuk pengecekan pembayaran. Kemudian yang selanjutnya ada keuangan bagi hasil, ada departemen tahun dan bulan, laporan bagi hasil. Kita masuk lagi ke keuangan, kita lihat di bawah data SPP ada bagi hasil, kita klik. Nah, ini dia laporan bagi hasil setiap bulannya ya. Kita bisa sesuaikan. Contoh tahun 2025 bulan Juni, kita bisa klik ke bulan Mei sampai dengan Januari ya. Karena ini bulan Juni, maka kita lihat di bulan Juni. Di dalamnya ada rekapitulasi murid ya, murid aktif bulan lalu sampai dengan murid yang belum bayar SPP di bulan ini. Kemudian udah rekapitulasi murid yang bayar pendaftaran ada satu, total 200 ribu. Murid yang bayar SPP 2 total 500 ribu. Persentase royalti 10%, jumlah royalti yang dibayarkan 50 ribu. Nah, ini menandakan kalaupun ada yang bayar pendaftaran atau bayar tadi ya untuk pembelian tas dan lain-lain tidak akan mempengaruhi royalti karena yang dihitung hanya pendapatan SPP-nya. Nah, kemudian ada rincian muridnya ya. Murid duafa yang keluar, murid baru duafa ada berapa sekarang di laporan bagi hasilnya. Nah, ini untuk laporan bagi hasil bulan Juni. Kemudian kita lanjutkan setelah bagi hasil ada keuangan, kirim laporan, tombol tambah data, departemen, tahun dan bulan. Untuk kirim laporan ini berulang setiap bulannya. Kita langsung masuk ke laporannya, kita pilih keuangan lagi, kita masuk ke kirim laporan. Nah, ini contoh seperti ini ya, untuk tambah ini untuk tahun bulan ya, kita bisa sesuaikan. Ini untuk bulan Juni, nanti bulan Mei bisa kita lihat April dan selanjutnya gitu. Nah, karena sekarang kita akan bayar bulan Juni, maka kita sudah bisa untuk melaporkan bulan Juni. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya, untuk laporannya, teknis laporannya bisa kita lihat di sini di menu laporan. Kemudian ketika sudah paham tentang teknis laporannya, kita harus melaporkan laporan keuangan ke pusat dan bagaimana caranya? Tinggal kita klik tambah data. Di sini sudah otomatis transfer manual, kemudian laporan untuk bulan kita pilih Juni. Nah, di sini Juni 2025. Dan tanggal bukti bayar, nah contoh tanggal 23/6 ya, tanggal sekarang. Ini contohnya. Kemudian kita sertakan bukti pembayaran royalti ya. Bukti pembayaran bagi hasil, bukan bukti pembayaran SPP, tapi bukti pembayaran bagi hasil dari mitra ke pusat. Kita browse di sini.
Nah, kemudian kita pilih contoh misalkan ya untuk ini untuk royalti kwitansinya, bukti pembayarannya ada sudah kita upload di sini, kemudian setelah sudah tinggal kita update. Nah, seperti ini. Maka untuk laporan di tahun 2025 untuk bulan Juni sudah kita kirimkan di tanggal 23 Juni ya. Tanggal update kirim laporan, infonya, SPP-nya 500.000, bagi hasilnya 10%, jumlah yang harus dibayarkan 50.000, bayarnya via transfer manual. Bukti bayarnya sudah ada. Nah, misalkan ingin ingin mengedit atau ingin mengupdate laporannya bisa klik di sini ya, update tanggal laporan. Nah, seperti itu. Kalau misalkan mau diupdate laporannya, kalau tidak ya tidak usah seperti itu ya. Itu untuk kirim laporan. Kemudian yang terakhir ada DPU, data perkembangan unit. Di dalamnya ada departemen, tahun, data perkembangan unit, jumlah murid, keuangan, grafik, data perkembangan unit. Kita simpan dulu keuangannya, kita pilih menu DPU. Nah, ada tahunnya, kemudian di sini ada data perkembangan unit dari cabang 04372 unit Batik Gede. Ada data bulan, murid, keuangan ya. Murid ada aktif, baru, keluar, aktif bulan ini, kemudian murid duafanya. Total pendapatan pendaftaran, total pendapatan SPP, jumlah royalti yang dibayarkan, tanggal kirim laporan setiap bulannya. Nah, di sini ya. Kemudian ada approval ya, atau ketika yang sudah di-approve di pusat, berarti ini sudah dilihat oleh pusat. Kemudian ada grafik data perkembangan unit dari bulan Januari sampai dengan Desember. Ini total muridnya setiap bulannya, kemudian ini grafiknya. Seperti ini nanti akan terlihat apakah murid di unitnya bertambah atau berkurang. Nah, itu ya Bapak Ibu, dari ke-10 menu tadi sudah selesai saya jelaskan dan mudah-mudahan bisa diterima untuk penjelasan kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami berikan kesempatan untuk selanjutnya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung saja raise hand ataupun mengaktifkan audionya atau eh, chatting di pertanyaan. Tapi akan lebih mudah dipahami ya ketika nanti Bapak Ibu sudah chatting bersedia untuk kita online ya, kita berdiskusi langsung karena pasti akan lebih mudah untuk dipahami bahasanya. Ya, baik, mungkin untuk sesi tanya jawab saya mohon untuk dibantu Bunda Nani ya untuk bisa memfasilitasi sesi tanya jawab ini. Silakan Bunda. Baik, terima kasih Pak Arif. Alhamdulillah untuk training penjelasannya mengenai aplikasi ya sudah disampaikan oleh Pak Arif. Pasti bingung ya, Pak Arif ngomongnya kecepatan nih. Pak Arif, saya belum sampai sini, udah jalan terus. Nggak apa-apa. Nanti apa yang belum paham bisa ditanyakan, dicatat tadi ya, apa yang belum bisa atau yang penting jangan minta ulang Bu. Nanti yang minta ulang kasihan. Jadi apa yang belum bisa nanti ditanyakan. Saya kasih waktu sampai jam eh, 16 ya, atau jam 4 sore gitu. Jadi monggo silakan yang ingin bertanya. Terutama untuk mitra-mitra baru nih pasti bingung ya. Ini laporan apa sih gitu loh. Atau ini gimana sih cara memulainya gitu. Monggo silakan nanti bisa dibantu oleh saya atau Ibu Lucy. Tentu dengan di, dibantu juga oleh Pak Arif untuk membuka kembali laporan training yang tadi sudah disampaikan ya. Oke, boleh raise hand atau langsung menyebutkan nama dan unitnya dari mana.
Oke, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa dari mana? Dan Ibu Ade Mustika dari Cibuaya, Karawang. Cibuaya. Oh, Karawang. Waduh, goyang Karawang dong, Bu. Ya. Bercanda, Bu ya. Oh, unitnya apa, Bu? Eh, Cibuaya. unitnya unit Cibuaya, Cibuaya. Saya pikir tadi Cibuaya. Cibuya, Cibuaya ya. Oke, silakan, Bu. Eh, saya ini mengenai yang data-data yang harus diinput, sepertinya Mm-mm. untuk saya lebih mudah yang tambah ya daripada Mm-mm. yang apa satu laginya tuh. Lewat lewat itu Impor, Ya, dikumpulin dulu impor gitu ya. murid. Import murid ya. impor daripada Ya, impor ya. oke. Kalau impor itu agak jelimet ya Pak ya. Betul, betul, Harus betul. download ke situ CPF yang begitu nggak Mm-mm. ngerti gitu. Kalau yang Mm-mm. itu agak paham gitu ya. Mm-mm. Kami Mm-mm. sudah memasukkan sebagian Mm-mm. siswa Oke. udah sambil belajar-belajar pelan-pelan Mm-mm. gitu. Eh, yang pertama itu, yang kedua eh, adakah nanti YouTube-nya gitu tutorial apabila ada masukan data itu kan datanya sampai 10 poin. Kalau misalnya ada Mm-mm. yang ini, ada yang belum paham nih gitu kan. Terus nanti ada nggak gitu YouTube-nya gitu tutorialnya gitu. Yang pertama itu. Terus kalau misalkan kita sudah memasukkan melalui poin-poin yang tambah-tambah tadi, lalu kita Mm-mm. tidak menggunakan aplikasi yang impor, tidak Mm-mm. masalah kan ya? Oke. Ya. Oke. Ada lagi, Bu? Nggak apa-apa gitu maksudnya nggak usah pakai yang impor nggak double gitu Oke. ya. Ya, terusnya lagi mengenai perhitungan itu tuh menggaji motivator karyawan gimana perhitungannya gitu ya, Mm-mm. Oke. terus harus dibayarkan maksimal tanggal berapa ya. Oke. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hmm. Lebih mudah mana sih menggunakan import atau memasukkan langsung gitu ya? Kalau menurut saya, Bu, kalau unitnya sudah lama, ini kan program baru ya. Terus baru tahun 2000 berapa? 2023 lah. Program ini terus baru berkembang, berkembang, berkembang. Sedangkan unit Bimba IWU itu dimulai dari tahun bahkan 15 tahun yang lalu gitu loh. Pasti muridnya itu juga sudah ada yang sampai lebih dari 50 gitu kan. Nah, untuk mempermudah itu menggunakan import gitu loh. Nah, kalau unit-unit baru baru muridnya baru satu, nggak usah pakai import, satu aja tiap hari bertambah, tambah masukin itu lebih mudah Bu daripada kita kumpulin. Nah itu sebenarnya yang import itu digunakan ketika muridnya itu sudah lebih dari 10 gitu. Bahkan kalau menurut saya lebih dari 50 pun kalau kita kerjakan sehari aja 10 selesai dalam waktu 5 hari gitu kan kalau kita masukin satu 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 gitu kan daripada kita kumpulin nanti itu malah bikin kita bingung gitu loh mengimport terus belum masukin lagi ke dari import dari Excel diimport lagi terus dimasukin lagi ke aplikasi itu malah lebih ribet. Memang lebih lebih apa lebih complicated ya kalau menurut saya kalau masukin lewat kalau bisa per hari satu murid masuk data SPP satu itu lebih enak gitu ya Bu. Demikian. Perihal tutorial atau hasil dari meeting hari ini nanti akan bukan YouTube ya Bu, nanti akan dikirim lewat email ya Pak Arif. Apa namanya laporan rekaman meeting hari ini nanti akan dikirimkan kembali oleh Pak Arif lewat email nanti akan dikirimkan. Jadi Ibu bisa membuka kapan aja. Oh ya, saya masih bingung nih. Nah, nanti diputar aja lagi hasil dari rekaman meeting training hari ini, Bu. Ya. Sama jawabannya yang tadi ya, yang laporan masukin lewat masuk mau satu-satu atau itu sama aja ya. Perihal perhitungan gaji, Bu. Ini unit kalau di unit aktif ya, kami serahkan sepenuhnya untuk besarannya itu ke mitra-mitra ya. Silakan memberikan kalau di kami sebutnya imbalan ya.
Imbalan diberikan besarannya itu kami serahkan ke mitra. Kami tidak bisa atau tidak mau ikut campur dengan besaran-besaran karena kalau sama semua dengan unit pasif gitu loh. eh, Tidak bisa karena besaran di Jakarta dengan di daerah mungkin berbeda, Bu, seperti itu ya. Dan mungkin juga unit-unit baru belum berkembang apa segala macam seperti itu besarannya bisa disesuaikan lah gitu. Untuk gajinya atau tanggal dari pemberian salary atau imbalan tersebut, kalau di unit pasif itu setiap tanggal 5. Tapi kalau untuk mitra aktif monggo disesuaikan, boleh di akhir bulan atau di awal bulan berikutnya seperti itu, Bu. Oke, mungkin bisa jadi penjelasan, Bu. Cukup? Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima Selanjutnya, kasih Bu, terima kasih. sama-sama. Monggo, silakan. Siapa lagi? Dari Ibu Gatit Kurnia. Mana Ibu Gatit? Saya mitra baru mau bertanya untuk bagi hasil nanti langsung ditransfer ke rekening Bimba ya, Bu. Ya, betul. Untuk bagi hasil itu langsung ditransfer melalui virtual account dari unit itu masing-masing karena punya kode sendiri-sendiri ya setiap unit seperti di akhir depannya sama 88912 20 1111 satu bener ya? 111 nah itu belakangnya nomor unit kosong berapa gitu ya. Jelas 5 digit di belakangnya seperti itu Bu dan itu harus di-upload di aplikasi itu tersebut. Iya, jadi setiap unit itu kodenya berbeda ya, Bu? Beda, setiap unit berbeda, Bu, gitu. Jadi Oh, nggak ada yang sama tuh. Kalau kita salah salah satu angka aja deh, pasti masuknya ke unit yang lain. Nanti, waduh, enak banget ini dibayarin gitu. Jadi iya. harus harus tahu nomor unitnya berapa. Nah, nanti nanti juga akan ada biasanya dari lisensi, Bu, ada tuh di bawahnya itu kode nomor lisensi bagi hasil untuk bagi hasil atau disebutnya royalti gitu. Terus Iya, lisensi seperti itu deh. Seperti itu. iya. Mm-mm. Oke, Mau izin bertanya lagi, monggo bisa, Bu? silakan Bu, Ya, silakan. masalah ini, Bu, untuk Ah, target peserta ah, ah. didik, Mm-mm. apakah ada target dari yayasan atau diserahkan kepada mitra? Target apa ini Bu? Peserta didik, Enggak maksudnya target apa? maksudnya target, Sehari, maksudnya sebulan, 2 bulan? sebulan, Oh, sebulannya. enggak ada Bu. Ada. Enggak ada, Heeh. enggak ada target. Jadi silakan mitra membuka atau mencari murid pendaftaran ya silakan nggak harus Iya, masa bulan ini harus 5 bulan bulan besok harus tambah iya, 5. Nah kalau kalau target itu lebih baik untuk kepala unitnya aja Bu untuk semangat gitu loh. Wah kayaknya harus oh, iya, ngejar gitu loh. Ini bulan ini iya, nggak ada nih bulan depan pokoknya bulan depan harus sekian gitu. Tapi kalau ke kami tidak iya. ada Bu. Yang Oh, terpenting yaitu heeh, laporan dan perkembangannya itu wajib dilaporkan itu aja. iya. Kalau target sih kami tidak eh, menentukan ya gitu loh. Kalau Oh, semakin iya. hari semakin baik itu lebih baik gitu kan. Baik. Gitu demikian Bu. Iya. Boleh tanya lagi, Bu? Monggo silakan Bu. Ini juga Maaf buat ya, Bu Bakel. informasi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya tahu Ibu Eh, mitra baru ya. Heeh. iya, mitra baru. Iya, Monggo silakan. Jadi yang lain juga tahu gitu loh. Apa yang Bu iya, tanyakan lagi Bu? iya. Gini, Bu. Mm-mm. Kan Ibu dari yayasan itu tidak menargetkan, ya. Mm-mm. Nah, apakah nanti kalau misalkan mitra baru itu dalam jangka waktu 3 bulan tidak mendapatkan murid, misalkan 10 gitu ya, Bu ya, Mm-mm. apakah nanti mitranya akan ditutup atau bagaimana ya, Bu? Gak apa-apa ya, Bu, tanya ya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Oke, kalau kalau yang menutup saya menutup bukan saya, Bu. Mitranya nanti Iya, kalau kalau nggak ada murid, waduh ini gimana ini nggak ada pendapatan gitu pasti tutup sendiri. Tapi kalau bagi kami iya, yang iya, iya. penting itu ada murid atau tidak ada murid tetap harus laporan. Intinya gitu. Oh, seperti itu. Iya, Jadi oke. nggak ada tuh hari ini harus 10, bulan depan 10, nah Iya, itu
kalau di YPI tidak ada Oh gitu. ya, Yang seperti itu. terpenting mitra ya harus ada perkembangan gitu intinya. Iya, Nah, iya, gitu iya. ya. Heeh. Terima kasih Ibu sudah Sama-sama. menjawab pertanyaan saya. Ya, Ibu. Terima kasih kembali. Baik, siapa lagi yang ingin bertanya? Halo, Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Bulan dari Ibu Bulan. Halim Raya. Oke, Ibu Bulan. Oh, di sini saya ingin bertanya, apakah bisa tidak untuk unit aktif sendiri itu tidak mengupdate data di yang seperti yang hanya mengupdate laporan Mm-mm. dan bagi hasil saja itu bagaimana ya? Maksudnya laporan apa nih? Bagi hasil sama jumlah data siswa. Karena Maksudnya ya, yang di ini aja Bu, yang dilaporkan yang perkembangan murid, penerimaan, pendaftaran. Kalau pendaftaran sih kan di sana ada pendaftaran juga ya. uh, Yang dilaporkan hanya itu. Maksudnya laporan apa? jadi kita hanya untuk laporan bagi hasil Mm-mm. sama jumlah siswa. Terus nama siswanya nggak dilaporin gitu maksudnya? Itu tetap dilaporin. Ya memang itu yang dilaporin kan Bu, yang seperti yang tadi Ibu dijelaskan oleh Pak Arif. Kan Untuk hanya nama itu aja siswanya gitu. wajib dilaporin ya, Ibu ya. Apa? Untuk nama siswanya tetap wajib Tetap wajib kan itu kan tadi makanya tadi ada data ada nama muridnya, penerimaannya gitu kan, SPP-nya berapa, nama muridnya siapa, seperti itu. Kalau maksud Ibu total semuanya, totalnya aja gitu. Oh, jadi Oh, nggak misalkan bisa. nih, Nanti nanti kita ininya gimana nih? Ini kok tiba-tiba ada murid 10 bagi hasilnya sekian gitu. Ini nama muridnya siapa gitu lah. Apa namanya? Kami apa namanya? Lebih lebih mempercayai di datanya harus lengkap Bu gitu ya. hmm, Nanti oh kalau kalau gini, kalau nggak lengkap ya nanti paling pengawas nanti yang laporan. oh gitu ya, Harus sesuai ya. Total sesuai ya. SPP-nya berapa, jumlah muridnya berapa, namanya siapa, ya harus sesuai sama yang tadi dijelaskan oleh Pak Arif seperti itu, Bu. Oh, 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 Mm-mm. oh. Ini unit Halim Raya baru ya, Bu? Enggak, udah lama. Kok baru tanya apa? Baru bikin laporan? Baru berpartisipasi. Memang gini, kebetulan memang kita itu dari pihak mitra sendiri itu sudah ada sistem gitu. Jadi Mm-mm. untuk Ya nggak apa-apa kalau itu sistem update untuk data, mitra mah nggak apa-apa diteruskan aja. Yang penting aplikasi ke kantor yang menggunakan laporan aplikasi ini gitu. ya, Kalau kalau KU punya laporan sendiri ke mitra, monggo dilanjut aja gitu loh. Tetapi kalau ke kantor menggunakan aplikasi yang kami buat seperti itu, Bu. Ya, gitu ya. sampaikan ke mitra seperti itu. Dan harus ada penerimaan murid, total SPP-nya harus sesuai dengan yang ada di laporan di penerimaan di unit tersebut ya, pendaftaran, nama muridnya siapa, terus pendaftarannya berapa, SPP-nya berapa, seperti itu. Ya, seperti yang Hmm. tadi dijelaskan oleh Pak Arif. Kalau ada murid keluar, ditulis murid keluar, atau murid itu atau apa, seperti itu. Iya, ya itu kayak jadinya kita sebenarnya jadi double laporan ya. Jadi Makanya kalau nggak mau double, ya laporannya yang ini aja gitu. Jadi, Bu, saya ini laporannya samain aja. Nanti mitra tinggal kasih apa namanya, tinggal kasih passwordnya gitu. Kan enak gitu kan, malah malah enak ketahuan. Ntar kalau jadi nggak usah double-double gitu loh, ke sini laporan, ke sana laporan. Tapi ya kalau karena mitranya, mitra sendiri punya aturan sendiri Bu, makanya. ya kita Jadi juga kita punya aturan double. sendiri juga. Ah, Kami ya. pun punya peraturan yang mitra wajib ikuti seperti itu, Bu. Ya. Oke, terima Oke. kasih. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum. Salam. Sampaikan salam saya buat mitra Ibu Dewi ya. Iya, benar. Oh, Iya, monggo silakan siapa lagi? Ibu maaf mau bertanya lagi melanjutkan Silakan. dari Iya, Ibu. ah, kalau untuk laporan peserta didik, Bu, kita kan Mm-mm. punya pembukuan ya, Bu ya. Mm-mm. Pastinya. Nah, Pastinya. misalkan Mm-mm. laporan peserta didik masuk di tanggal 1. Mm-mm. Jika
kalau kita misalkan belum memasukkan peserta didik di aplikasi di tanggal 5 itu apa di aplikasinya? Maksudnya putus-putus, Maksudnya Bu. gini, Putus-putus, Bu. oh iya Bu, maaf Bu, sinyalnya Bu. Iya, iya. Ya, Pelan-pelan jadi aja. gini, di kan kita ada peserta didik masuk di tanggal 1. Tanggal 1 bulan ini. Nah, terus kita Heeh. kelupaan nih Bu, tapi kita udah dicatat di pembukuan. Kita kita Pembukuan nginput di tercatat, aplikasi itu di tanggal 5. ditulis. Iya ditulis. Heeh. Tapi kita, Baru masuk tanggal 5. lupa memasukkan nginput di aplikasi itu di tanggal 5. Apakah nanti Heeh. bermasalah atau tidak Bu? Oke, mungkin bisa dijawab sama Ibu Lucy ya, bagian laporan. Silakan Bu Lucy. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bunda Pak Arif, saya bantu jawab pertanyaan dari Bu Gatit itu. Jika ada murid yang masuk tanggal 1 lalu lupa dimasukkan di aplikasi online itu tidak masalah, Bu. Yang Oh iya penting ya. tetap dicatat. Jadi biar nggak lupa ya itu kembali lagi dimasukkannya harian aja. Jadi biar tidak terlewat gitu. Oh seperti itu. Kalau misalkan masalah sejauh ini, aplikasinya itu mentahan ya Bu? Apa langsung online ya Bu? Online, Bu. Jadi Ibu masukkan data hari ini, di pusat juga masuk hari ini gitu. Kalau ya jangan sampai trouble ya Bu. Kalau misalkan trouble dari aplikasinya itu memang pusatnya kan sudah mengetahui, tapi tidak, maksudnya dimaklumi kan Bu? Iya, yang penting Oh tetap dikerjakan aja seperti yang tadi Bu Nani bilang untuk dikerjakan iya. harian agar tidak ada yang terlewat. Tuh. Oh seperti itu. Kalau misalkan aplikasinya trouble itu tetap masuk atau tidak ya Bu untuk penginputan? Tetap masuk kok Bu. Jadi apa yang sudah Ibu masukkan itu pasti sudah ada di aplikasi online. Oh iya, seperti itu. Sudah jelas Ibu. Iya, terima Terima kasih kasih Bu. Bu Lucy. Terima kasih Sama-sama. kembali. Baik, terima kasih Bu Lucy untuk penjelasannya Ibu Gatit Kurnia. Terima Ayo, kasih Bu. sama-sama. Baik, siapa lagi? Kalau belum ada, saya yang jalan-jalan. Bu, Assalamualaikum. Satu lagi nih, Bu. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu. Itu kan tadi mengenai menggaji motivator ya. Eh, Pak Kristianto Korwil Karawang pernah mengirimkan perhitungan yang persentase itu mengenai. Saya masih pusing lihatnya gimana kata Pak Kristianto katanya nanti aja Bu ketemu harus diajarkan langsung ini katanya gitu. Berarti itu ada melalui presentasi perhitungannya Bu ya, berapa jam dia mengajar dan berapa dia pegang peserta didik itu ya Bu ya. Apa ini? Kan mungkin kalau misalkan Progresif atau gaji imbalan? karyawan, Oh, itu ya. Yang gaji karyawan, Ibu iya dapat hitungan itu dari siapa? dari Pak Kristianto apa Pak siapa ya? Ristianto. Kristianto ya. Perhitungannya seperti apa, Bu? Masih cuman foto aja dia kirim, terus Oh, saya zoom gitu ya, masih pusing saya bilang mm, gitu. mm, 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 mm. Oh, mungkin Itu yang itu kali yang imbalan-imbalan itu ya. iya Oh, oh berapa kalau pegang siswa itu oh yang iya itu. iya iya iya. Kalau itu mohon maaf itu sebenarnya untuk hitungan di kantor Bu, untuk apa kami menyebutnya relawan ya Bu dan itu disebutnya KTR atau apa sih namanya? RB gitu loh. Relawan Bimba itu untuk relawan Bimba. Dan itu memang yang menghitung itu biasanya hanya HRD, Bu. Kalau mitra aktif tidak perlu pakai itu. Nanti kalau memang Ibu mau perhitungan secara apa namanya ya, nggak ada hitung-hitungan begitu, nanti saya kirimkan data yang lebih enak untuk jadi tidak hitungan berapa murid apa segala macam seperti itu. Ya. Tapi kalau yang persen-persenan itu mungkin progresif ya Bu. Oh gitu Progresif ya Bu. atau insentif, beda.
Itu kalau progresif atau insentif itu dibayarkan setiap tanggal 15 untuk kalau untuk unit-unit aktif ya, dibayarkan setiap tanggal 15 dan itu diberikan untuk kepala unit atau guru gitu loh. Nah, itu ada hitungannya memang Oh, berarti dia persen-persenannya. mereka kemungkinan menerima dua kali Iya, pembayaran gitu ya, Bu? betul. Untuk guru dan KU itu ada hitungannya sendiri seperti itu. Setiap tanggal akhir bulan itu hitungannya salary atau bulanan ya. Nah, nanti dari dari murid, nah itu ada bagi hasil lah seperti itu ke KU sama gurunya. Beda hitungannya seperti itu, Bu. Ada hitungan persennya nanti. Kalau Ibu mau Iya, nanti iya. saya kirimkan. Ya, Hmm. Terima kasih, Bu. sama-sama. Ke, Nanti ke dikirim aja Ibu. email atau alamatnya ke nomor WA saya. Ya, Oh, iya, iya, Bu. nah, Terima kasih, Bu. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi? Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Nanti kalau enggak, saya yang akan bertanya. Ini ada Bu Nevi. Bu Nevi, Assalamualaikum. Ini Bu Nevi Sawah Indah kah? Ya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut training lagi, ada yang lupa apa? Iya, saya di WA, di chatting. Sehat, Bu. Alhamdulillah Bu Nani. Tadi saya ding sama Pak siapa? Sama Pak Pak Arif, Hari. Ya, Pak Hari. Pak Arif. Pak siapa Pak Ari? Maksudnya di chat. Di chat di WA. Oh, alah. Pak Hari Bimba. Oh, ya ya Pak Hari pengawas ya, yang baru ya. Ya, Ya nggak apa-apa deh. Mungkin Ibu kangen sama saya gitu jadinya. Bu Nani sehat. Pengen ngobrol lagi. Sehat, Bu. Semoga ini ya Bu Nani ya. Nani tambah cantik nih Ayah, pakai kerudung. jadi pengen dandan nih. Alhamdulillah Bu Nani. Saya chat-chat juga ke adik-adik saya itu. Saya Heeh, kan ada yang baru ya dari aplikasi online ini. heeh, heeh. Seperti itu nggak apa-apa kan untuk nambah wacana kita ya Bu Nani. Betul. Heeh. Alhamdulillah jadi kita di refresh lagi nih oleh Betul, betul, betul. Ibu kalau mau refresh lagi, ikut training training kebimbaan juga nggak apa-apa, Bu. training Kebimbaan. yang hari Kamis. Enggak, yang kebimbaan di hari awal, training dasar kebimbaan. Oh, dasar. Ya mungkin mau refresh nggak apa-apa, Bu. Kalau mau ikut lagi gitu ya, monggo gitu kan. Oh iya, pasti nggak mau. Oh iya, saya pernah gitu. Emang itu sih karena kan dari buku diklatnya juga kan ada teori bandul seperti itu kan Iya, pasti ada ilmu baru, Bu. ya semacam relawan kayak gitu. Iya, heeh. Pasti ada ilmu baru kalau ibu training lagi gitu kan. Oh iya, dia namanya juga handphone kan di recharge. Wah, baru lagi nih gitu. Saya Ya, setiap untuk materinya saya update Bu Nani, alhamdulillah alhamdulillah. print itu semuanya saya bagi Wes, mantap. karena kan memang penting ya untuk Betul, betul, betul. Apalagi untuk guru-guru baru ya, Bu ya. ya guru-guru yang lama Bu Nani Oh, karena guru-guru lama malah. Oh iya, benar, 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 benar. Kalau materi guru baru mah pasti udah ilmunya udah baru lagi ya. Yang lama ini yang harus di sama di recharge ulang gitu ya. ikuti Tuh, perkembangan. perkembangan yang ilmu baru lah seperti itu. Iya, jadi memang memang kita juga memang harus mengikuti ya seperti itu. Betul, 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 betul. Saya juga sudah katakan sih ke guru-guru saya ini penting gitu. Jadi Mm-mm. apa namanya kalau alhamdulillah di Sawah Indah guru-gurunya memang Berapa gurunya, Bu? sekarang 4 Bu Nani. Wah, mantap. Alhamdulillah Alhamdulillah. Berapa murid? sekitar 80-an gitu. Oh, alhamdulillah, alamin. Ayo, ibu-ibu yang baru nih harus bisa.
seperti Ibu Nevi. Ibu Nevi sebelumnya relawan atau karyawan di Bimba IWO juga. Tipsnya Tapi Bu Nevi, tipsnya biar banyak siswanya. tipsnya mau belajar itu Bu. Ya, sebarkan brosur Terus apa gimana belajar. gitu. Kalau saya di unit dulu kan ya Bu Nani ya, ketika Mm-mm. saya itu jarang sebarkan brosur. Nah, malah 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 jangan ya Bu ya. Malah saya itu di unit ini apa namanya benar-benar Sering ngadain pentas baca gitu kalau atau untuk awal tuh apa sih lomba mewarnai gitu kan untuk memancing warga sekitar gitu loh. Itu aja waktu launching gitu Bu. Lomba mewarnai nanti undang unit-unit di sebelah kiri kanan untuk pentas baca atau untuk memancing gitu loh istilahnya gitu untuk murid-murid di sekitarnya. Kan dari sini kan nanti pasti ada murid-murid duafa minta tolong RT atau RW setempat untuk mencari murid-murid duafa dulu. Itu yang penting gitu. Selain untuk memancing murid-murid hadir atau calon murid hadir itu juga bisa jadi doa gitu kan kalau anak-anak duafa tuh gitu. Iya Bu, ya. ya Ya, kalau terima saya kasih. orang Sama-sama. murid yang ada itu saya buat humasnya gitu loh Bu. Nah, itu juga Ya, apa namanya? Karena dari orang tua murid yang sudah berhasil atau sudah apa namanya? Istilahnya sudah eh, sebagai apa sih namanya? Kalau murid-murid lama lah. Nah, itu bisa orang tuanya bisa jadi humas gitu loh di unit tersebut seperti itu. iya, jadi memang Testimoni. Nah, testimoni dari orang tua yang sudah anaknya sudah di Bimba pasti, wah saya yakin nih anak saya aja yang ini udah berhasil gitu, udah bisa baca dalam waktu 6 nggak sampai 6 bulan nih. Nah itu testimoni seperti itu sangat manjur gitu loh untuk mendapatkan murid-murid baru gitu. di Apalagi KPK kalau lingkungannya itu perumahan atau rumah-rumah penduduk gitu ya, gitu mm-mm. Bu. Jadi mengadakan pentas baca itu Itu penting. Ya, pentas baca kalau sudah ada muridnya atau kalau belum, ya itu lomba mewarnai untuk di saat launching pertama kita lomba mewarnai. Jadi saat launching itu jangan, maksudnya tidak hanya untuk pengajian, itu juga bagus sih untuk pembukaan gitu ya. Tapi kalau bisa adain lomba mewarnai. Ya, hadiahnya yang biasa-biasa aja ya. Buku tulis atau pendaftaran gitu. Pendaftaran gratis untuk 10 anak pertama seperti itu juga boleh. Seperti itu. Untuk launching seperti itu, Bu. iya iya betul Bu Nani. Nah, Nah kan Bu Nevi cantik kan? saya lupain nyalain monitor dari tadi. Jadi kita tahu deh Bu Iya, Nevi. iya saya baru nggak nih. Oh dari tadi monitornya masih on ya. Off ya. Itu tuh apa di kamar Es saya kamu mana, Dek? Es kamu mana? ada apa Jam Bimba. saya. Iya, jadi memang alhamdulillah Bu Bu Dani ya. Le itu kaca le. Nanti nek diinjek pecah le. Astagfirullah. Ada tole Bu Nani. Ya seperti itu aja Bu Nani mungkin bisa. Baik, terima kasih Bu Nevi untuk ilmunya ya. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nevi. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Wabarakatuh. Sehat juga Bu Nani dan yang ada di sini semua. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Bu. Dan terus belajar. Terus belajar. Yeay. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Nevi untuk ilmunya atas atas apa namanya eh, pengalamannya lah istilahnya seperti itu. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya atau belum? Aduh, ini apa sih tadi yang dibahas gitu. Nah, kalau belum ada, saya yang akan bertanya. Ibu Nurul. Halo Ibu Nurul. Tadi sudah buka ini.
atau unit Telukong di Bali sepertinya ya. Hmm? Jakarta. Mana nih? Saya mau ke daerah mana ya? Jawa Tengah, Ibu Widi Astuti nih di mana Jawa Tengahnya nih? Halo Bu Widi. Halo Ibu, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Bu Widi? Jawa Ngapunten Tengahnya? ini off kamera Bunda, mohon Ya, maaf. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ibu Widi ada di mana nih Jawa Tengahnya? Iya, saya ada di Klaten, di Oh, Kecamatan Trucuk. Klaten. Di Klatennya Iya, di mana, Bu? di Kecamatan Trucuk. Duh, kampung saya tuh kayaknya. Oh iya, Alhamdulillah, mari nanti kita ketemu di sini. Kampung saya di Pedan, Bu. Bero, Padangan. Biar Padangan. Ya Allah, ini Mbak Nani. Astagfirullah, saya tuti ingat nggak waktu itu? Masya Allah. Rantau, ya Allah, ini Mbak Nani. Ya Allah, Masya Allah kita. Ya Allah, dari tadi Ya saya Allah, tuti satu kampung. apa kabar, Mbak Nani? Alhamdulillah baik, Mbak. Ini Mbak Tuti. Dia pernah main ke rumah Pak Mamat. Astagfirullahaladzim. Coba tampilin mukanya. Saya lagi tadi pulang dari sekolah Mbak Nani, saya ketemu Pak Lurah Suranto berokan Ah, tanya-tanya kan. ya Allah itu itu family saya. Iya, Salam Pak Lurahnya. Masya Allah Mbak Nani ya. Jadi saya lihat deh. Kemarin Iya. kemarin Om saya mampir ke sana kata Pak Lurahnya lagi kondangan. Om, Jadi nggak ketemu. Om Lamirin. Oh kan ya Allah. Ketemu ya? Enggak ketemu, cuman pas sholat itu sholat Idul Adha di depan itu di masjid itu Al-Ikhlas. Oh alah. Ya Allah ya Rob. Dan saya nyalakan lampu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, dunia kecil banget ya. Maju terus Mbak Nani. Amin, amin, amin. Iya. Ini di mana? Di rumah? Bikin bimbanya di rumah? Di rumah, bukan sih. Di mana? Di TK. Oh, TK yang di TK MTA di Bero juga, dekatnya Fafa. Oh, ya 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 ya. Ya Allah, jadi males. Oke. Apa namanya? Waktu itu saya pernah minta tolong kami ada korwil ya, namanya Bunia. Ya, itu dia selalu pernah ketemu. Bunia ya di Sragen. Ya. Sudah komunikasi ya? Sudah komunikasi dengan Pak Wibi juga yang dibantu saya komunikasi. Oh iya 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 iya. Ya Allah. Ternyata udah sempet juga ya. Ini kangen saya sama Mbak Nani, waktu itu juga saya ngobrol-ngobrol pas akhir sana Pak Lurah pas datang ke sekolah. Terus iya. apa katanya? Ya ini Bimba oh sama yang Mbak Nani. Iya, saya pernah ketemu Mbak Nani di Kemayoran kok itu. Ya, masih belanja. Iya, masih family Pak Lurahnya. Masya Allah. Ini saya tuh mau mengikuti online-nya ini nggak sempet gitu. Tapi ada kesulitan nggak, Bu? Alhamdulillah sudah enggak. Ini tadi sudah saya kan karena kendala untuk apa itu namanya laporan online kan. Kalau dibilang unit pasif kan kami hanya implementasi aja. Ini alhamdulillah sudah lama kita di sini sejak buka itu udah langsung. Alhamdulillah sangat diminati. Oh, sudah dibantu Pak Wibi ya? Ya udah dibantu Pak Wibi tadi. Dan terus kita kan dapat surat peringatan itu sampai 2 kali kan belum sempat ikut ini. Alhamdulillah sudah tadi baru siang tadi udah selesai semuanya. Saya sudah buat laporan, kirim laporannya. Gitu. Alhamdulillah. Kalau sudah dibantu sama Pak Wibi dan Bunia ya. Jadi komunikasinya mudah-mudahan lebih baik ya. Nanti kalau itu insya Allah lah kalau lagi pas pulang kampung. Makanya saya bilang ini di mana Klatennya ada Bimba. Saya waktu itu pernah jalan-jalan mungkin belum sampai sini kali Bimba. Ternyata alhamdulillah. Iya, ingat dulu saya diajak jalan-jalan Mbak Nani ya di Kemayoran. Oh siapa? Aduh.
Ya udah nanti kalau pas lagi ke Jakarta monggo main ke rumah. Iya ya, saya udah mudik dari tahun 2012 nih. Ya. Alhamdulillah semangat selalu. Terima kasih Semangat, banyak. semangat, semangat tetap belajar Ibu ya. Iya, sampai belajar. Oke, baik. Terima kasih Bu Widya Stuti dari Jawa Tengah yang ternyata satu kampung sama ibuku ya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Salam buat Mbak Erna nanti. Insya Allah saya Ya, sampaikan. ya, ya. Terima kasih. Dilanjut. Lanjut, monggo silahkan. Terima kasih. Baik, baik, selanjutnya. Lanjutnya ke siapa ya? Bimba Benhil. Halo, Bimba Benhil. Halo, ada siapa? Siapa lagi yang ingin bertanya? Unit Satria Jaya. Unit Satria Jaya di mana ya? Satria Jaya unit baru Bekasi, ya. Bu. Oh, Bekasi. Unit baru atau unit lama? Halo, dengan Ibu siapa nih? Bu Bu Ana. Bu Ana. Bu Ana unit baru atau unit lama sih Satria? Kenapa, Bu? Unit baru. Oh, sudah lama, Bu. Oh, sudah lama. Iya, Sudah pakai aplikasi? pakai web, Bu, buat laporan pusatnya kita. Pakai Iya, belum pakai aplikasi ya? belum. Masuknya ke Ah, ini website Bimba WO Pusat. udah. Oh, sudah pakai aplikasi ya? Ya, pakainya website. Ya, memang aplikasi ini memang menggunakan website ya. Iya, Ibu, Ah, betul. ah, oke, 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 oke. Berarti sudah menggunakan. Terima kasih, Bu. Atau ada yang ingin ditanyakan? Atau ingin bertanya? Belum ada yang ditanyakan? Ya sudah, nggak apa-apa. Salam kenal dari saya. Baik, terima kasih. Baik, eh, lalu ada lagi yang ingin bertanya? Bima Puri Lestari, Bimba Gondang, Gondang. Bimba Gondang di mana ya? Halo, dengan Bimba Gondang, Gondang, Gondang Jawa Tengah ya, Semarang. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Pak Arif. Oke, Pak Arif, silakan. Suaranya masih tertutup, Pak Arif.
Suaranya nggak ada. Cek. Apa semuanya nggak ada? Semuanya bisa dengar suara saya nggak sih? Hah? Suara Ibu Kedengar? ada, Bu, tapi Oh, suara Bapak nggak ada. Bisa, Bu. Bisa saya dengar. pikir kok saya ngomong sendiri. Ada suara Bunda Cantik pasti ada dong. Ah, iya. Jadi Bu Nevi nih. Silakan. Jadi mau traktir bakso nih sama Bu Nevi. Ada deket Bu Nani. Bakso Bang Geki. Bakso Pak Pur Oh kebayang. iya, bakso Pak Pur. Halo Mas Arif. Nggak terdengar suaranya tuh, Pak Arif. Mungkin kabelnya ada yang nyangkut. Nah, kan suaranya tidak masuk, Pak. Nah, bener. Berarti saya aja nih yang... Tes, tes. Nah, oke, sip. Nah, ya oke, baik. Ya baik Bunda, kalau mungkin sudah tidak ada yang Nih, berdiskusi ya. sepertinya malu-malu atau besok lagi lah gitu. Ya, mungkin Mungkin karena di... belum buka juga Bu aplikasinya, Bun. Ya, Jadi mungkin. masih belum tahu apa yang Betul. ditanyakan gitu. Betul. Karena mungkin Ya, nanti kalau sudah buka aplikasinya, sudah ada kendala, ya silakan ya pasti. bisa konfirmasi ya teman-teman kembali ke Bulusi, Bunda Nani, tim kemitraan pengawas atau Korwil ya, ataupun Ya, ke kami gitu untuk nanti bisa kita berdiskusi kembali. Atau mungkin bisa mengikuti di training aplikasi bulan bulan depan. depan seperti itu ya Bunda. Nanti Ya baik. rekamannya yang ini dikirim ya, Pak? Ya, betul. Ya, Nanti rekamannya akan kami kirimkan ke email ya, email masing-masing atau nanti mungkin dikirimkan dari tim pusat ke WA atau grup ya yang Siap. bersangkutan. Ya, baik. Mungkin dari Bunda ada yang mau disampaikan kembali sebelum kita tutup training pada hari ini. Silakan Bun. Baik, terima kasih Pak Arif untuk pembelajarannya, training aplikasi untuk mitra-mitra atau untuk unit-unit aktif ya di bulan Juni ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu mitra, kepala unit atau yang mewakilinya ya. Kami berharap mitra dapat mengikuti ketentuan yang berlaku di pusat ya atau di Bimba WO sesuai dengan kerjasama yang telah disepakati gitu loh. Kami sekali lagi jangan pernah berhenti untuk belajar apapun ya. Walaupun belajar itu tidak mengenal usia seperti itu. Seperti Bu Nevi yang selalu belajar. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kehilafan dalam training aplikasi ini. Saya kembalikan ke Pak Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Bunda Nani berarti berakhir pula acara training kita pada siang hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya tentunya saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan kehadiran dari Bunda Nani, dari Bu Lucy, Pak Patih, dan juga tentunya tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh mitra ataupun kepala unit yang hadir dalam acara training aplikasi pada hari ini. Tentunya kami juga mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan dalam memberikan materi ataupun memberikan pembelajaran pada siang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di training aplikasi berikutnya. Silahkan jika Bapak Ibu ada yang berkenan mengikuti bisa mengisi kembali untuk link laporannya dan kita akhiri untuk training aplikasi pada hari ini dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, Tetap semangat dan dan terus belajar. Relawan pembelajar Bimba Berbuat berbuat baik dengan dengan bijaksana. Sampai jumpa bulan depan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.